Teori belajar sibernetik. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan kesempatan ini saya Radita Manulang, mahasiswi semester 2 IAKN Tarutung dengan NIM 21010148, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK, akan membahas tentang teori belajar sibernetik. Adapun pembahasannya, yang pertama, pengertian belajar teori sibernetik, yang kedua, tokoh-tokoh teori sibernetik, yang ketiga, aplikasi teori belajar sibernetik, yang keempat, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama, pengertian teori sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang dengan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar dibandingkan hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik. Namun, yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajarinya. Yang kedua, tokoh-tokoh teori sibernetik. Adapun tokoh-tokoh teori sibernetik, yang pertama, teori belajar sibernetik menurut Landa, yang kedua, teori belajar sibernetik menurut Pas and Scott. Pertama, teori belajar sibernetik menurut Landa. Landa membedakan ada dua macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen, menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan, atau dalam istilah teori sibernetik adalah sistem informasi yang hendak dipelajari diketahui ciri-cirinya. Materi pelajaran tertentu akan lebih tepat disajikan dalam urutan teratur, linear, sekuensial, sedangkan materi pelajaran lainnya akan lebih tepat bila disajikan dalam bentuk terbuka dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi dan berpikir. Misalnya, agar siswa mampu memahami rumus matematika, mungkin akan lebih efektif jika presentasi informasi tentang rumus tersebut disajikan dengan algoritmik. Alasannya, karena suatu rumus matematika biasanya mengikuti urutan tahap demi tahap yang sudah teratur dan mengarah ke satu tujuan target tertentu. Kedua, teori belajar menurut Pas dan Scott. Menurut Pas and Scott atau dalam Buitningse 2005, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir wallis atau menyeluruh. Pendekatan serialis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, apa yang dikatakan sebagai cara berpikir menyeluruh atau wallis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya, cara berpikir menyeluruh adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, langsung ke gambaran lengkap sistem informasi. Sedangkan cara berpikir heuristik yang dikemukakan oleh Landa adalah cara berpikir divergen, mengarah ke beberapa aspek sekaligus. Siswa tipe wallis atau menyeluruh ini biasanya dalam belajar sesuatu cenderung dilakukan dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke yang khusus atau detail. Sedangkan siswa tipe serialis dalam mempelajari sesuatu cenderung menggunakan cara berpikir secara algoritmik. Adapun aplikasi teori belajar sibernetik ada tiga, yaitu proporsi, di mana proporsi merupakan unit dasar informasi dalam sistem pemrosesan informasi manusia adalah proporsi, atau proses dapat disamakan dengan gagasan. Kedua, produksi, di mana produksi merupakan aturan-aturan kondisi aksi, artinya produksi memprogram terjadinya aksi-aksi tertentu pada kondisi-kondisi tertentu juga. Yang ketiga, gambaran mental, di mana menurut Gachne dalam DAR 1989, mental image merupakan penyajian analog, yaitu di mana Wilhelm
dalam Dahar 1989 mengemukakan bahwa pada umumnya gambaran mental berarti sesuatu kejadian dari suatu objek konkret atau kejadian. Yang berikutnya kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Adapun kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu menurut Muttingsi pada tahun 2005, kelebihan dari teori belajar sibernetik yaitu sebagai berikut. Pertama, cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Ketiga, kapasitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar atau content control, pace control, display control, dan conscious cognition control. Kemungkinan belajar sesuai dengan irama masing-masing atau individu, di mana prinsip perbedaan individual terlayani. Yang terakhir atau yang ketujuh, balkon informasi memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Adapun kekurangan teori belajar sibernetik yaitu teori sibernetik sebagai teori belajar seringkali dikritik karena lebih menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari. Sementara itu, bagaimana proses belajar berlangsung dalam diri individu sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Teori ini memandang manusia sebagai pengolah informasi, pemikir, dan pencipta, di mana teori aliran ini dikritik karena tidak secara langsung membahas tentang proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak. Karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas, maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori tersebut. Baik, demikian dari penjelasan saya. Jika ada kata salah maupun kata yang kurang tepat, saya ucapkan minta maaf. Sekian, terima kasih. Shalom.